Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kasus penculikan yang sempat membingungkan semua orang di Kanada pada tahun 2003. Kasus penculikan biasanya terjadi saat anak sedang main sendirian di luar rumah atau dalam perjalanan ke sekolah atau memang ya nggak tahu aja pergi kemana. Nah, di video kali ini ceritanya agak berbeda karena anak ini hilang di kamarnya sendiri. Aku nggak bisa ngebayangin gimana perasaan kedua orang tua saat tahu anaknya ada di dalam kamar, tapi tiba-tiba besok paginya hilang, gak tahu kemana. Ini adalah kasus Cecilia Tseng. Kalau ada kesalahan penyebutan nama, aku mohon maaf. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Cerita kita bermula di tahun 1998 saat Raymond Tseng mengajak istrinya yang bernama Sherry Su untuk pindah dari Jiangsu, China ke Kanada. Pasangan suami istri ini juga membawa putri sematawayang mereka yang bernama Tong Yu Tseng atau yang nantinya dikenal dengan nama Cecilia Tseng. Waktu itu Cecilia masih berusia 4 tahun. Mereka bertiga aktif menggunakan bahasa Mandarin dan semenjak pindah ke Kanada mulai belajar bahasa Inggris. Sebagai orang datangan dari negara lain, Raymond dan Sherry sangat protektif terhadap anak mereka Cecilia. Namanya juga ras minoritas. Dan karena mereka tahu seberapa sulitnya jadi orang datangan di negara orang lain, keluarga ini berusaha untuk membantu anak-anak lain yang juga datang ke Kanada, terutama yang berasal dari China. Keluarga ini kan tinggal di rumah 2 tingkat yang besar. Di lantai 1 ada sekitar 4 kamar tidur, di lantai 2 ada 3 kamar tidur. Dan mereka punya ide, yaitu menyewakan kamar-kamar kosong ini untuk anak-anak datangan dari China yang sekolah ke Kanada. Dan kamar-kamar ini terisi penuh. Di lantai 1, keempat kamar yang kosong ditinggali oleh mahasiswi dari China yang datang ke Kanada untuk kuliah. Di lantai 2 adalah kamar Raymond dan Sherry, dan 1 kamar lagi ditinggali oleh ayahnya Sherry. Jadi rumah ini tuh rame banget. Ibaratnya lantai 1 tuh jadi kayak kos-kosan ya. Di tahun 2003, Cecilia sudah berusia 9 tahun dan sudah bersekolah di Seneca Hill Public School yang jaraknya sekitar 6 menit dari rumah mereka. Bener-bener deket banget. Sebenarnya Raymond dan Sherry memang sengaja ngambil rumah di situ karena mereka udah mikir nih, nanti kalau Cecilia pergi sekolah, enak, deket. Jadi udah direncanakan jauh-jauh hari. Sebagai anak satu-satunya, Cecilia bener-bener disayang, dijaga. Tapi siapa yang menyangka musibah sesungguhnya bakal terjadi di dalam rumah itu sendiri. Pada tanggal 19 Oktober 2003, seperti biasa, sekitar jam 8 malam, Cecilia, Raymond, dan Sherry makan bareng. Setelah selesai makan, Cecilia main piano. Di rumah itu memang ada piano. Sampai sekitar jam 8:30, Cecilia masuk ke kamar untuk tidur. Raymond dan Sherry yang sudah memastikan Cecilia tidur, baru masuk ke kamar mereka untuk juga tidur. Besok paginya, Sherry turun ke dapur untuk mulai masak sarapan. Dan dia kaget karena salah satu jendela yang ada di dapur dibuka secara paksa dari luar. Di jendela itu kan biasanya ada semacam kayak teralis ya. Nah, teralis di jendela itu dirusak, dilepas, terus ada jejak kaki di atas meja dapur dan pintu belakang dapur dalam keadaan terbuka lebar. Sherry bingung, ini kerjaannya siapa? Sherry nggak berpikir yang aneh-aneh karena dia punya anak-anak kos, ya kan? Mungkin salah satu anak kos ini ada yang kelupaan bawa kunci atau gimana. Jadi Sherry cuma merasa ini aneh. 30 menit kemudian Sherry berniat membangunkan Cecilia. Waktu pintu kamar dibuka, Sherry bingung karena Cecilia nggak ada di kasur. Sherry berusaha mencari Cecilia. Dia keliling di dalam rumah, tapi Cecilia nggak ditemukan. Barulah Sherry sadar. Apa ini ada hubungannya dengan pintu dapur yang terbuka? Sherry mulai nanyain ke semua anak-anak yang ngekos di rumah itu. Mereka ngelihat Cecilia nggak? Itu kerjaan siapa di dapur? Dan semua anak-anak kos ini juga bingung. Ada yang sempat bilang, oh memang bu, semalam kayak jam 11-12 gitu aku sempat dengar ada suara orang yang masuk. Tapi aku kira itu anak-anak kos. Nah, anak kos yang lain bilang, enggak, itu bukan mereka. Mereka juga nggak tahu kenapa pintu di dapur kebuka. Jejak kaki yang ada di atas dapur juga entah jejak kaki siapa. Dan dari sinilah Raymond dan Sherry sadar. Kemungkinan besar Cecilia diculik oleh orang yang membobol masuk ke dalam rumah mereka. Pihak kepolisian Toronto langsung datang ke rumah ini untuk melakukan penyelidikan.
Menurut para detektif yang menginvestigasi kasus ini, kasus penculikan yang terjadi di dalam rumah korban itu sangat-sangat jarang dan biasanya pelakunya adalah orang di dalam rumah itu sendiri, yang biasanya adalah orang tua dari anak itu. Makanya begitu Cecilia dilaporkan hilang, tersangka utama yang dicurigai oleh pihak kepolisian adalah Raymond dan Sherry. Polisi sempat menemukan pisau yang dibuang di halaman belakang rumah. Di pisau ini, polisi menemukan sidik jari yang cocok dengan sidik jari yang juga menempel di bagian jendela dapur dan teralis yang dibuka paksa. Jadi polisi merasa cukup yakin pemilik sidik jari adalah pelakunya. Sayangnya, waktu sidik jari ini dimasukkan ke dalam database, polisi nggak punya catatan itu sidik jari siapa. Jadi semua orang yang tinggal di dalam rumah itu juga dimintai DNA dan sidik jari untuk dicocokkan dengan bukti ini. Berhubung di lantai bawah itu dijadiin kos-kosan, ada banyak banget sidik jari orang yang gak dikenal. Dan ini sangat menyulitkan pihak kepolisian. Kalau dilihat dari gerak-gerik pelaku waktu beraksi, kayaknya pelaku juga tahu, hafal dengan denah rumah. Jadi wajar orang yang sangat dicurigai oleh pihak kepolisian adalah Raymond dan Sherry. Kok bisa-bisanya kedua orang tua yang tidur di sebelah kamar anak mereka sendiri gak mendengar suara apapun? Belum lagi, surat pernyataan yang ditulis oleh Raymond dan Sherry agak-agak aneh. Waktu itu mereka berusaha untuk tampil di depan publik untuk memohon langsung kepada penculiknya mengembalikan anak mereka. Nah, kalimat yang dipakai oleh Raymond dan Sherry ini agak-agak aneh. Mereka bilang mereka nggak pernah menyakiti siapapun, selama ini mereka adalah orang tua yang baik. Mereka juga bilang, siapapun pelakunya, kamu mungkin seorang ayah atau kamu mungkin juga masih kecil, tapi tolong lihat ke dalam mata anak kami benar-benar gak punya salah sama sekali, tolong kembalikan dia. Kamu mungkin marah makanya kamu menculik Cecilia, tapi tolong mengertilah, anak kami anak yang baik, pulangkan anak kami sekarang. Gara-gara pemilihan kata-kata yang menurut orang-orang agak aneh, kecurigaan terhadap Raymond dan Sherry makin menjadi-jadi. Sherry juga mengaku di pagi hari waktu Cecilia hilang, sempat ada 2 telepon dari orang tak dikenal yang setiap kali diangkat nih gak ada suara. Pihak kepolisian sempat berusaha untuk menyelidiki nomor ini tapi gak dapet. Mereka juga standby tuh di dekat telepon rumah. Siapa tahu ada telepon lagi. Dan menurut polisi bisa jadi ini adalah telepon dari pelaku yang meminta tebusan. Tapi setelah ditunggu, gak ada telepon sama sekali. Dan ini juga yang membuat polisi curiga. Biasanya dalam kasus penculikan anak, pasti motifnya uang. Sedangkan dalam kasus Cecilia, sama sekali gak ada permintaan tebusan. Ini juga yang membuat polisi khawatir. Apakah Cecilia masih hidup atau sudah meninggal? Pencarian terhadap Cecilia dilakukan secara besar-besaran. Seluruh warga di Kanada mendapatkan pesan di HP mereka tentang hilangnya Cecilia. Bahkan pihak kepolisian China juga datang untuk ikut mencari. Karena secara hukum, Cecilia masih terdaftar sebagai warga negara China. Polisi punya 300 nama saksi yang harus mereka interogasi. Berhubung petunjuk satu-satunya yang mereka miliki adalah jejak kaki dan juga sidik jari yang entah punya siapa, polisi benar-benar kesulitan untuk mengungkap kasus ini. Belum lagi, mereka benar-benar memusatkan perhatian ke Raymond dan Sherry. Ini yang membuat Raymond dan Sherry putus asa. Kenapa polisi justru mencurigai mereka? Dan kayaknya mereka nggak berusaha untuk mencari tersangka lain. Hampir selama 2 bulan pertama, Raymond dan Sherry dipanggil terus ke kantor polisi sampai mereka muak. Dan akhirnya Sherry bilang, polisi, bukan aku pelakunya. Karena pihak kepolisian putus asa, mereka pasanglah alat penyadap di dalam rumah keluarga Tseng. Siapa tahu Raymond dan Sherry nggak sengaja keceplosan atau membicarakan rencana mereka tentang penculikan Cecilia. Tapi setelah seminggu lebih menyadap rumah ini, pihak kepolisian yakin Sherry dan Raymond memang bukan pelakunya. 6 bulan kemudian, di tanggal 27 Maret 2004, seorang warga yang sedang jogging di Taman Nasional, yang sebenarnya hutan sih, secara nggak sengaja melihat ada banyak tulang. Awalnya dia pikir ini tulang hewan, tapi waktu ngelihat ada tengkorak manusia, dia langsung melapor ke pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian turun ke TKP dan waktu itu mereka mengkonfirmasi bahwa yang ditemukan memang jenazah manusia. Berhubung kasus Cecilia Tseng
masih belum terungkap, jenazahnya belum ditemukan juga. Pihak kepolisian mengambil catatan rekam gigi Cecilia yang kemudian dicocokkan dengan tengkorak yang ditemukan dan hasilnya cocok. Dilakukan lagi tes DNA dan hasilnya juga cocok. Pihak kepolisian langsung mengkonfirmasi bahwa jenazah Cecilia Tseng ditemukan. Ini adalah titik terang yang tidak diharapkan oleh keluarga Cecilia. Raymond dan Sherry benar-benar terpukul. Mereka nggak tahu salah mereka apa, sekarang anak sematawayang mereka juga ditemukan meninggal dunia. Waktu dilakukan otopsi, pihak forensik tidak bisa menemukan apapun karena jenazah Cecilia sudah benar-benar dalam keadaan yang membusuk. Selama 6 bulan sudah terkapar di situ dan waktu itu juga lagi musim dingin. Jadi benar-benar nggak tahu gimana Cecilia bisa meninggal. Apa yang terjadi pada Cecilia waktu itu? Apakah dia ditusuk, ditembak, dilecehkan? Ini adalah rahasia yang nggak bakal bisa terungkap. Saat pihak kepolisian benar-benar menemui jalan buntu, tiba-tiba mereka mendapatkan informasi dari salah satu wanita yang sempat ngekos di rumah keluarga Tseng. Wanita ini cerita ke polisi, dia dulu sempat punya teman laki-laki yang setidak-tidaknya pernah 4 kali datang ke rumah itu. Wanita ini bilang, dia nggak tahu pria itu sekarang ada di mana. Udah lama nggak kontakan, tapi masih punya nomor teleponnya. Pria ini bernama Chen Min. Min berasal dari Shanghai. Dia datang ke Kanada sebagai seorang pelajar di tahun 2001. Ayahnya Min bekerja di salah satu maskapai penerbangan, sedangkan ibunya adalah salah satu perwira polisi di Shanghai. Yang berarti, saat tragedi Cecilia hilang, Min sudah tinggal di Kanada selama 2,5 tahun. Waktu itu, nama Min sendiri sudah ada di dalam daftar kepolisian di nomor 290-an sebagai orang yang nantinya mau diinvestigasi. Menurut pihak kepolisian, Min punya background yang cocok dengan background pelaku yang mereka curigai. Pernah datang ke rumah itu, kenal dengan Cecilia, dan waktu diinvestigasi oleh polisi nih, Min rupanya gagal melanjutkan kuliah. Waktu pihak kepolisian mendatangi Min, mereka langsung melakukan taktik provokasi. Salah satu pihak polisi bilang, "Min, kamu tahu nggak? Nama kamu termasuk dalam daftar tersangka. Kami butuh sidik jari dan DNA kamu. Apakah kamu bersedia untuk memberikannya?" Waktu itu Min kelihatan cukup tenang tapi agak gelisah. Di luar perkiraan polisi, Min bersedia memberikan DNA dan sidik jarinya. Tapi pihak kepolisian ada firasat nih, kayaknya Min menyembunyikan sesuatu. Jadi selama 14 hari, Min dibuntuti oleh polisi. Dan aktivitas yang dilakukan oleh Min bener-bener aneh. Hari itu juga, dia langsung membawa mobilnya ke tempat cuci mobil. Terus dia minta ke tukang untuk mengganti semua bahan-bahan yang ada di dalam mobil, terutama di bagian bagasi belakang. Ini yang membuat pihak kepolisian curiga. Tukang bengkelnya pun bingung, nggak ada yang rusak tapi minta diganti. Beberapa hari kemudian, hasil sidik jari keluar. Terbukti bahwa sidik jari yang ada di pisau dan juga di jendela sama dengan sidik jari Min. Min langsung dipanggil ke kantor polisi, dilakukanlah investigasi, polisi menjabarkan penemuan yang mereka miliki dan juga bukti bahwa Min sudah berusaha untuk membersihkan seluruh mobilnya. Setahu aku, waktu itu mobilnya emang udah dibersihin, jadi nggak ada bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Tapi Min sudah merasa tersudutkan. Jadi dia mengaku bahwa memang dia adalah orang yang menculik Cecilia. Min cerita, di tanggal 20 Oktober, pagi-pagi hari, dia berusaha masuk ke dalam rumah keluarga Tseng dengan cara membobol kunci pintu menggunakan pisau. Tapi nggak berhasil, jadi pisau ini dia buang begitu aja di halaman belakang. Min kemudian menemukan cara untuk membuka teralis jendela dan berhasil. Waktu Min masuk ke dapur, secara nggak sengaja, dia dilihat oleh Cecilia yang keluar dari kamar dan masih menggunakan handuk. Saat itu juga, Min langsung membekap Cecilia. Dia bawa kabur lewat pintu belakang dapur, terus dia masukin ke dalam bagasi mobilnya. Di jalan, Min ngecek lagi kondisi Cecilia, dan saat itu dia sadar Cecilia sudah meninggal. Mungkin waktu dibekap, Cecilia nggak bisa nafas. Menurut Min, dia nggak bermaksud mengambil nyawa Cecilia. Dia cuma pengen menculik karena butuh uang. Gara-gara nilainya di kampus jelek, kemungkinan besar Min nggak bakal bisa memperpanjang visa pelajarnya. Min takut orang tuanya marah, Min juga masih ingin tinggal di Kanada, jadi Min berusaha mencari cara gimana dia masih bisa tinggal di situ. Nah, kepikiranlah, kayaknya
dia harus nikah dengan orang Kanada, biar dia juga bisa tinggal di Kanada. Sayangnya, untuk bisa menikahi orang Kanada, setidak-tidaknya dia butuh uang sebanyak $25.000. Min tidak punya uang sebanyak ini, dia juga nggak berani minta ke orang tuanya. Saat itulah Min punya ide untuk menculik Cecilia, minta uang tebusan yang nantinya dia pakai untuk daftar menikah. Tapi secara nggak sengaja gara-gara membekap Cecilianya meninggal dan Min bingung. Jadi ujung-ujungnya dia telantarkan saja jenazah Cecilia di dalam hutan. Karena jenazah Cecilia nggak bisa diotopsi, kita nggak pernah tahu apakah cerita Min ini benar atau enggak. Di pengadilan, Min mengaku bersalah atas kasus penculikan dan secara tidak sengaja menghabisi nyawa orang lain. Karena mengaku, Min hanya diberikan hukuman seumur hidup di penjara dan masih bisa banding setelah 15 tahun. Ada banyak banget pihak kepolisian yang yakin Min sudah lama merencanakan penculikan ini. Kemungkinan besar Cecilia tidak meninggal karena dibekap. Ada kemungkinan besar Cecilia mengalami beberapa kejadian yang kejam sebelum dia meninggal. Pemerintahan China sendiri mengatakan, kalau Min berhasil bebas dari penjara Kanada, di China, Min bakal kembali diadili. Meskipun pihak Kanada mengatakan ini tidak seharusnya dilakukan, tapi aku nggak tahu ya, apakah nantinya pemerintahan China tetap akan mengadili Min atau enggak. Tapi yang jelas sampai sekarang Min masih belum bebas, masih mendekam di penjara Kanada. Dan mungkin ini bisa juga jadi pesan buat kita kalau bisa sebelum tidur kamar selalu dikunci. Bukan berarti aku menyalahkan orang-orang yang ada di dalam rumah, enggak. Penjahatnya jelas adalah Min. Cuma untuk jaga-jaga aja, kalau bisa meningkatkan keamanan, lakukan. Dan sampai sini dulu cerita kita kali ini. Thank you so much atas dukungan, support, doa dari kalian semua. Dan aku minta maaf kalau ada kekurangan di dalam video ini. Semoga kita semua selalu aman, terhindar dari musibah, orang-orang jahat, dan juga selalu dilindungi dimanapun kita berada. I'll see you guys in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.